Oke, jadi untuk instalasi web aplikasi kasir Laravelnya itu nanti itu kita butuh beberapa aplikasi tambahan seperti PHP dan juga SAM. PHP itu nantinya itu buat programming language-nya, dan juga untuk SAM itu nantinya itu buat database. Nah, untuk proses instalasi SAM dan PHP-nya itu mungkin bisa cari di ini aja ya, di YouTube, soalnya tutorialnya banyak. Dan juga kalau pengen cari sendiri nanti itu oke. Nah, jadi untuk instalasi PHP itu bisa di search di Google seperti ini, download PHP. Kemudian di bagian download itu nantinya itu ada download Windows ya. Tapi kalau misalnya operating sistemnya itu berbeda, nanti coba dicari di YouTube aja, soalnya banyak tutorialnya. Jadi nanti di bagian sini masuk ke bagian ThreadSafe ini ya. Jadi untuk di ThreadSafe itu download di zipnya itu. Dan setelah zipnya itu di download, nantinya itu bisa diekstrak, kemudian di hasil ekstrakannya itu nanti bakalan diletakin di ini ya, di katakanlah letakin di C, kemudian paste aja di sini di root ini. Dan untuk runnernya itu atau applicationnya itu bisa diletakin di env seperti itu. Jadi seperti saya ini, jadi saya udah coba install, jadi nantinya dia seperti ini ya. Bisa dilihat seperti ini untuk hasil ekstraksi dari file zip yang udah di download. Nanti dia bakalan seperti ini, dan foldernya itu diletakin aja di dalam disk C ini ya, ini. Dan nanti copy aja di bagian URL-nya ini, terus masuk ke bagian kemudian di control panel, lalu di system and security, kemudian di system, dan masuk ke advanced system setting, lalu di bagian environment variables ini. Jadi nantinya bisa diletakin di sini ya. Oke, nah seperti yang dilihat di sini saya udah letakin PHP. Jadi nantinya PHP-nya itu bisa di running secara global ya, menggunakan, jadi bisa di running secara global untuk si PHP-nya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita coba akses di sini PHP version gini, nah nanti dia bakal keluarin info seperti ini. Jadi saya udah install PHP 8.2 ya di sini. Nanti kalau pengen ngetesnya itu ya, jadi gini, open aja CMD, terus bikin aja PHP database version. Nah, kalau udah muncul gini artinya itu PHP-nya udah keinstall. Oke, selanjutnya itu di bagian SAM ya. Jadi nantinya download aja SAM. Ini download aja SAM for Windows, kemudian masuk di bagian download SAM ini, lalu oke, download aja yang ini ya, versi terbaru ini, kemudian diinstal. Nah, nanti kalau udah diinstal itu nanti bakalan muncul di sini. Kemudian di open, lalu setelah di open itu start ya servernya. Jadi kalau udah ada ini artinya ini udah oke. Start server baik Apache, kemudian MySQL-nya itu di start. Nah, setelah start itu nantinya itu untuk aplikasi-aplikasi tambahannya itu udah oke ya, udah sesuai. Artinya udah semua. Nah, baru kita fokus ke source yang saya kirim. Jadi di source yang saya kirim itu nantinya dia berbentuk zip gini ya. Jadi itu diekstrak dulu. Nah, hasil ekstraksinya itu nanti seperti ini. Jadi file-file ini itu bakalan muncul file-file ini. Nah, setelah itu, setelah udah muncul gitu, nanti masuk ke bagian DB SQL. Nah, nanti ada file SQL database yang bisa diimpor ya. Nah, cara impornya itu masuk ke ke MySQL PHP admin. Jadi caranya itu gini. Jadi klik aja HTTP gini, terus terus masukin aja localhost PHP admin. Jadi kalau kita enter nanti bakal open PHP admin. Nah, nextnya itu nanti bikin aja database baru, kasih nama databasenya itu, kasih nama ini ya, sesuai dengan env di env file kita. Jadi cara ceknya itu masuk ke folder ini, di mana tadi? Oke, gini ya. Jadi masuk ke folder hasil ekstraksi file zip tadi, kemudian di sana itu ada env.env ya gini. Nah, kemudian itu dicoba open aja di text editor ya. Bagusnya itu kalau ada text editor code
code text editor itu lebih bagus, tapi Notepad juga bisa, hanya saja dia hasil rendernya itu kurang bagus ya. Ya mungkin gini aja, jadi nanti itu untuk database name-nya itu, ini kan kita bikin database baru ya. Untuk database name-nya itu masukin aja value-nya itu ini ya, kasir Laravel ini ya. Jangan sampai beda ya, soalnya kalau beda nanti nggak bakal ini ya, nggak bakal ketemu dia. Oke, jadi masukin aja di sini kasir Laravel. Oke, nah jadi di create aja nanti. Nah setelah di create itu, oke gini. Jadi nanti kalau udah di create itu bisa klik di bagian import. Nah di bagian import itu, oke anggap aja ini saya bikin database baru namanya itu kasir Laravel. Tapi di sini karena saya udah punya database yang namanya kasir Laravel, jadi di sini saya kasih nama bukan kasir Laravel ya. Jadi tapi nanti bikinnya itu kasih nama kasir Laravel, jangan sampai bukan kasir Laravel, soalnya kalau nggak kasir Laravel namanya itu nanti bakalan nggak ketemu kayaknya. Jadi di sini saya bakal contohin aja gimana cara importnya. Di sini saya kasih nama itu bukan kasir Laravel, karena apa? Karena saya udah punya itu ya. Tapi nanti bikinnya itu kasih namanya kasir Laravel, jangan sampai salah. Oke, anggap aja ini saya kasih nama kasir Laravel. Saya bakal create. Nah jadi nanti bakalan gini tampilannya, masuk ke import. Nah di import ini ada file to import ya, jadi kita choose file, klik aja di bagian sini, nanti dia bakalan open window baru ya. Nah window barunya ini ada kemungkinan dia bakal otomatis diarahkan ke suatu folder ya. Tapi kita mesti pastiin kita berada di folder yang tepat. Jadi caranya itu ya kita ke folder dimana kita letakin ini tadi ya, hasil ekstraksi tadi. Jadi kita copy aja ininya, kita copy URL dan kita masuk ke ini, ke window file uploader. Jadi kita paste, kemudian kita klik enter. Nah nantinya itu kita bakal diarahkan ke folder hasil ekstraksi. Terus kita masuk ke DB-SQL, lalu di sini ada kasir Laravel. Jadi klik aja, kemudian tekan open. Nah nantinya di bagian bottom itu ada tombol import. Nah tombol import ini diklik. Nah nantinya itu bakalan diproses, dan kalau outputnya seperti ini. Jadi di sini kan ada message import has been successful finish. Di sini dia udah working ya. Jadi kita bisa lihat di bagian kasir Laravel juga udah ada data-data yang kebikin ya. Nah itu untuk database kita udah oke. Jadi kita leave aja itu, kita tinggalin. Nah sekarang kita masuk ke folder hasil ekstraksi. Nah di folder hasil ekstraksi ini nantinya itu kita bikin comment ya. Jadi cmd, kita open cmd di sini. Nah caranya itu ya kita klik di bagian ini ya, di bagian wilayah kosong ini. Jadi kita tekan shift dulu, tapi sebelumnya itu tekan shift kemudian klik kanan. Jadi gini, dan di sini bakal muncul opsi ya. Gini ya, jadi nanti bakal muncul opsi seperti ini. Jadi nanti ada menu open command window here, diklik aja gitu, diklik, kemudian bakalan kebuka window baru cmd ini. Nah kita cek dulu ya, cek dulu php nya apa udah terinstall atau belum. Nah kalau dia udah gini, ini artinya udah keinstall PHP versi 8.2 di komputer, dan kita bisa lanjut. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mesti generate dulu API key. Caranya gitu gini, jadi ketik aja PHP artisan key generate gini. Oke, nah jadi kalau kita enter nanti bakalan ada info seperti ini. Jadi application key set successful. Jadi kita bisa move ke selanjutnya. Nah nextnya itu kita ketikin aja PHP artisan serve. Ya kita start aplikasi. Jadi kalau kita enter, nah nanti kalau udah ada indikator seperti ini ya, jadi ini indikator proses. Nah kita bisa langsung aja open di browser kita itu localhost 8000 ya. Jadi kita open localhost 8000 dan nantinya ini aplikasinya udah otomatis kebuka ya.
Nah, jadi untuk loginnya itu gunain credential admin. Jadi kalau kita enter, dia bakal otomatis ke open aplikasinya. Oke, jadi mungkin untuk proses instalasi seperti itu ya. Jadi nantinya itu ada beberapa aplikasi tambahan, kemudian kita mesti setting database. Ya, mungkin segitu aja ya. Mungkin terima